Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Tengah Minggu. Dan pada malam hari ini saya ingin berbagi satu buah tema yang berjudul Surat Cinta untuk Keluarga. Bapak Ibu Saudara, masih dalam suasana bulan keluarga. Kita tetap selalu bersyukur akan anugerah Tuhan yang selalu memberikan segala sesuatu terbaik untuk kita bersama dengan keluarga kita. Meskipun masih dalam kondisi pandemik ini, namun kita tetap selalu dikuatkan dan kita tetap selalu bersyukur di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak asing mendengar satu cerita, kisah tentang sebuah keluarga gitu ya, yang memiliki keharmonisan, kehangatan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan satu hari keluarga ini sedang mempersiapkan sarapan untuk dinikmati oleh keluarga gitu ya. Sang ibu mempersiapkan makanan untuk bisa disantap di pagi hari bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak terkasihnya. Dan di pagi hari itu, saudara, ketika sang ibu sedang mempersiapkan sarapan, tiba-tiba seorang anak perempuannya menghampiri ibunya dengan membawa selembar kertas kepada ibunya. Dia katakan, "Ma, ini untuk Mama, tapi Mama membacanya nanti ya setelah aku berangkat ke sekolah," kata sang anak itu, saudara. Setelah ibunya selesai mengeringkan tangannya, ia kemudian mengambil kertas itu sambil berkata, "Wah, surat apa ini, Nak? Jangan-jangan ini surat apa ya? Tulisan yang kamu buat untuk Mama. Tulisan yang begitu indah sehingga ketika Mama membacanya mungkin Mama bisa kagum kepadamu." Sambil tersenyum, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka selesai sarapan bersama, maka berangkatlah sang anak itu untuk ke sekolah. Lalu sang ibu mulai membuka sepucuk surat dari anaknya tadi itu dan membacanya, saudara. Namun saudara kasih di dalam Tuhan, ia sangat terkejut. Ia sangat kaget dengan ekspresi wajah yang sedikit sedih, saudara, ketika dia membaca tulisan dari anaknya tadi. Karena inilah tulisan yang anaknya berikan kepada ibunya. "Ma, aku setiap hari libur, aku suka memotong rumput membantumu. Dan itu biayanya Rp50.000. Lalu aku membersihkan kamar dalam seminggu ini, dan itu ongkosnya Rp100.000. Dan tadi malam, aku disuruh Mama ke toko untuk membeli bumbu-bumbu dapur, dan itu ongkosnya Rp20.000. Sampai setiap sore, Ma, aku selalu membantu Mama membuangkan sampah, dan itu ongkosnya Rp100.000. Dan untuk nilai rapotku yang selalu bagus, selalu baik, aku kasih buat Mama, itu pun ada nilainya Rp100.000. Jadi total keseluruhan adalah Rp370.000. Nah, saudara-saudara, sang ibu seketika memandang ke jendela dan melihat sang anak yang masih berjalan tidak jauh dari halaman rumahnya, saudara-saudara, dengan penuh harap dan agak sedikit sedih, saudara.
Kemudian dengan berbagai kenangan terlintas dalam pikirannya, kenangan bersama anaknya saat masih kecil, saudara-saudara. Lalu kemudian ia mengambil sebuah pena, kemudian membalikkan kertas itu, saudara-saudara. Lalu ia mulai menuliskan sesuatu untuk anaknya. Dan inilah yang dituliskan oleh sang ibu itu untuk anaknya. Anak mama yang manis, untuk 9 bulan ketika mama mengandung kamu, selama kamu tumbuh dalam perut mama, itu 0 rupiah. Untuk semua malam ketika mama menemani kamu, mengobati kamu di saat kamu sakit, mendampingi kamu, mendoakan kamu, merawat kamu, itu semuanya 0 rupiah. Dan untuk makanan, untuk pakaian, sepatu, segala kebutuhanmu, bahkan ketika mama menyeka hidungmu, memandikanmu, membersihkanmu, itu 0 rupiah. Dan jika kamu telah menjumlahkan semuanya yang telah kamu lakukan, namun harga cinta mama terhadap kamu, mama berikan dengan cuma-cuma dan tulus, yaitu gratis. Saudara-saudara, ketika si anak itu pulang dari sekolah, kemudian ia menerima surat dari mamahnya, ia membaca surat dari mamanya itu, dia masuk ke kamar dan selesai membaca surat dari mamanya itu, saudara, ia menitikkan air mata. Dan ia langsung lari menghampiri ibunya sambil menatap wajah mamahnya itu. Dan dia berkata, saudara, "Ma, aku sayang sekali sama mama." Kemudian ia mengambil pena, dan kemudian dia menulis dengan huruf yang besar-besar, saudara. Dia katakan, "Semuanya lunas." Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang yang namanya cinta dan kasih orang tua itu di dalam sebuah keluarga bisa dilambangkan sebagai cinta dan kasih yang tanpa pamrih, saudara. Kasih yang tidak pernah terbatas, saudara-saudara. Dan begitu juga dengan cinta Tuhan Yesus bagi kita, saudara. Cinta yang mungkin lebih dahsyat dan mulia dibandingkan cinta yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, Alkitab dengan sangat jelas menyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 yang kita baca tadi bersama, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Keselamatan yang terbalut oleh kasih-Nya yang sempurna itu telah diberikannya secara cuma-cuma buat saudara dan saya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dalam suasana bulan keluarga ini, marilah kita buka hati kita dan katakan bahwa kita bersama dengan keluarga kita sungguh membutuhkan kasih-Nya, sehingga Dia akan menganugerahkan itu bagi keluarga kita. Dan kita akan melihat, bahkan merasakan perubahan yang begitu ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Tidak hanya itu, saudara, tapi sukacitanya pun akan dilimpahkan kepada kita, dan kita sekalian akan merasakan damai bersama keluarga kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, dan di dalam bulan keluarga ini kita terus selalu dekat kepadanya dan taat melakukan setiap firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Amin.